mengutus aku. Berarti menurut pengakuan Yesus, seabrek firman yang telah diberikan Yesus kepada muridnya, menjadikan muridnya sampai ke finish. Murid-murid percaya Yesus itu utusan, Yesus itu Mesias, Yesus itu Rasul, Yesus itu Nabi. Selesai. Begitu juga Yesus. Yohanes 11:42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku ya Bapa. Kepada orang-orang yang banyak yang mengurumuni aku di sini, aku telah mengatakannya kepada mereka, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar Yesus dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yesus menyampaikan firman Tuhan, berhasil, murid-muridnya percaya dia adalah utusan Tuhan. Yesus bersaksi bahwa segala pekerjaan yang lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi juga bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Jadi segala sesuatu, ruang lingkup kurikulum pengajaran Yesus dan murid-muridnya satu hati satu kata, Yesus itu adalah Rasulullah, Yesus itu adalah utusan Allah, Yesus itu adalah Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Lalu kapan Yesus mau dipercayai menjadi Tuhan itu sendiri? Kapan itu terjadi? Kapan? Di mana Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan itu sendiri? Di mana? Memperoleh hidup itu artinya dibangkitkan ke jannah, ke surga. Hidup kekal itu adalah mereka percaya engkau satu-satunya dan aku juga dipercayai sebagai utusanmu. Itu konsepnya hidup yang kekal. Hidup kekal itu maksudnya dibangkitkan masuk ke dalam surga, bukan bangkit dari kubur. Orang kafir, orang ateis, orang munafik, orang taat, orang saleh, orang beriman, semuanya akan dibangkitkan. Tapi ada lagi kebangkitan yang aslinya bangkit, yaitu surga. Nah, syarat masuk surga apa? Percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Rasul. Sementara Anda percaya kepada Yesus, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Hei, agak tuh sekira sederhana Bung ya. Silakan Anda gunakan akal saudara. Sekali-sekali kalau selama ini yang Anda paparkan kan doktrin dogma, nikmatnya iman, aliran kepercayaan bernama Advent itu seperti itu. Tapi tolong sekali-kali gunakan akal dan data. Sekira begitu sementara. Di sini sudah azan, saya mau pamit ibadah dulu 10 sampai 15 menit. Silakan sahabat-sahabat yang lain dinaikkan. Terima kasih Saudara Fira. Saudara. Oke, makasih ya, brother. Masih ada tapi Tunggu. Pengikut jalan lurus. Saya tambahi. Tadi Anda menyinggung nama saya. Saya ini jarang ngomong. Saya ini jarang ngomong ya. Tadi Anda ngomong gitu ya. Ini saya kasih satu beberapa jawaban ya. Jangan berdongeng tentang Tuhan yang mati terkapar lalu bangkit sendiri dan membangkitkan seperti berputar-putar. Jika data dan dalil tidak ada, bagaikan mencari ketiak ular. Dari nenek moyangku pintar pakai legging sampai nenek moyangku menjadi pro player Mobile Legend, tidak pernah ada kutemukan konsep tuntung yang keren dan hak paten. Ingat itu, sampai personel Slipknot menjadi boyband opa-opa Korea, tidak akan pernah ada kata-kata konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Segala firman sudah dibacakan Zuma, tapi Anda masih memutarbalikkannya. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi Anda mengutarakan 11 jawaban. Tapi semua yang Anda ceritakan itu cita-cita dan angan-angan. Sekian, stay tune. Oke, saya jawab ya. Di dalam dalilnya, ya saya bacakan dalilnya supaya kita jangan ada dusta di antar kita. Ya, saya bacakan sekali lagi ya. Yohanes pasal 6 ayat 38 mulai. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, jangan ada yang binasa, jangan ada yang masuk neraka ya, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Coba Anda tunjukkan satu dalil dalam Al-Quranmu. Apakah ada satu oknum yang bisa membangkitkan orang di akhir zaman kecuali Allah? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal, dia yang akhir. Apakah ada yang mengatakan, siapa yang berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir? Siapa yang berfirman di Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir? Jangan melebar sampai ke sana, jangan melebar. Anda tidak memahami isi Al-Quran. Jangan melebar sampai ke sana, saudaraku. Sekarang Anda membacakan tadi. Saya pertanyaan satu sama saya pertanyaan, coba Anda jawab. Apa arti kehendak? Apa definisi kehendak? Silakan. Kehendak yaitu keinginan yang harus keinginan Allah.
Ya, Iya, keinginan Allah. Ya, betul. Keinginan Allah, kehendak Allah. Menuruti Bukan keinginan hukum. si Yesus. Keinginan Allah menuruti hukum. Ya, itu Menuruti 10 hukum. Ya, betul. Sama manusia. Ya. Ini siapa yang Pak, mau didengar ini? saya pendukung Siapa Bapak yang ini. mau didengar ini? Ya? Siapa yang mau didengar Saya ini? dulu dengan Kaisar, Ibu. Saya dulu dengan Kaisar. Ayo. Yang saya pertanyakan, kehendak itu apa? Keinginan ya? Keinginan siapa itu Kehendak sekarang? adalah keinginan yang diinginkan oleh Bapa di surga. Oleh Bapa. Kenapa sama Yesus Anda bilang? Kenapa Anda framing Ya, Yesus? Oke, karena apa yang Yesus lakukan itu adalah kehendak Bapaknya di surga. Makanya dia Nah, lakukan. otoritas tinggi dari siapa? Otoritas tertinggi dari siapa? Bapaknya di surga. Bapaknya di surga. Fix sudah. Jangan memutarbalikkan lagi. Itu kehendak dari yang di atas. Bapaknya. Aku telah diberikan kuasa di dunia dan di surga. Memangnya kenapa? Ya, Jadi di dunia iya. juga. Mau apa kamu kalau dia kuasa sudah diberikan? Tapi bukan kuasa itu bukan diberikan kepada Muhammad. Kuasa itu tidak diberikan kepada Abraham. Jangan melebar. Jangan melebar ke sana. Jangan melebar sampai ke sana. Kita berbicara tentang fakta ini, brother. Kuasa itu tidak diberikan kepada Jibril. Kuasa itu tidak diberikan kepada malaikat. Coba Anda cari, apakah kuasa di dunia dan di akhirat diberikan kepada Jibril? Nggak ada, brother. Sampai kiamat Anda tidak bisa menemukan itu. Apakah ada yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman? Tidak ada, kecuali Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah juga. Al-Hadid, dialah yang awal, dia yang akhir. Anda mau percaya tidak? Yang penting saya bawa bukti. Saya bawa dalil, bukan ngarang. Oke, Bang Kaisar, di sini ya. Silakan Bu, silakan Bu. Ya, itu yang saya katakan tadi. Saudara Kristen ini ya seperti penjual obat gitu ya. Anda mengambil Al-Quran untuk mendudukkan manusia Yesus. Padahal Anda tahu tak ada ucapan Yesus itu yang dia ucapkan dari dirinya sendiri. Akulah awal, akulah akhir. Itu siapa yang dimaksud? Dirinya atau Tuhannya? Dirinya atau Tuhannya? Di dalam kitab wahyu yang Anda bawa, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kalau dipaksakan kitab wahyu ini sebagai firman Tuhan, oke. Tapi ternyata Yesus ini menerima wahyu. Sama seperti Nabi Muhammad. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti kalau saya mengikuti pola pikir saudara, Nabi Muhammad itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Nabi Muhammad. Tapi sangat disayangkan, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu adalah firman yang diperintahkan oleh Allah untuk ia sampaikan. Sama seperti Yesus, apa yang Yesus ucapkan keluar dari mulutnya itu adalah wahyu yang dikaruniakan Allah kepadanya, bukan dari dirinya sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya. Dan firmannya itu adalah hidup yang kekal. Bukan Yesus yang hidup yang kekal, tapi firman yang keluar dari mulut Tuhan yang diperintahkan untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Coba kita lihat. Jangan kamu takut. Aku adalah yang awal, akulah yang akhir, dan yang hidup, dan yang telah mati. Apa ini? Yesus mengaku, aku yang hidup dan aku yang telah mati. Pencipta alam semesta tidak pernah mengalami kematian. Yesus hanya mengutip ucapan Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Itu satu. Yang kedua, mari kita lihat dari sisi lainnya. Siapa penulis kitab wahyu ini? Ini kebohongan yang nyata. Ada kebenaran, ada kebohongan di dalamnya. Apa bukti kebohongannya? Kita lihat pengakuan Yesus. Adalah lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Ternyata Yohanes atau penulis daripada kitab Wahyu mengaku bahwa dia menerima kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Dengan kata lain, yang datang ke Pulau Patmos memberitakan semua tulisan Yohanes, penulis Yohanes ini,
itu adalah Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, yang datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan aku. Yohanes 16 nomor 7. Adalah benar yang kau katakan, lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang, yaitu penghibur. Berarti yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang datang setelah Yesus adalah seorang penghibur. Seorang penghibur, seorang yang disebut sebagai roh kebenaran. Nah, sedangkan Yohanes mengaku bertemu dengan Yesus. Kebohongan. Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji itu membolak-balikkan kemudian kebenaran dan membungkam hukum untuk mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Tuhan. Coba Anda lihat, kata Yesus, camkanlah. Dia ucapkan sampai 2 kali loh, camkanlah. Sudah aku katakan terlebih dahulu kepadamu, apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku kemudian di dalam bilik, jangan kau percaya. Berarti Yesus mengajarkan jangan percaya kepada orang yang menulis di Pulau Patmos dengan mengaku bertemu dengan aku. Enak dia, seenak perut dia mau menulis, Yesus berkata, EGP. Yang penting saya percaya kepada Yesus, bahwa ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus, kata Yesus, jangan kau percaya. Percaya dong saya kepada Yesus. Saya tidak mau percaya ketika ada orang Kristen atau orang Islam pergi ke Mekah, bertemu dengan Yesus, bermimpi salat tahajud, kemudian dia bertemu dengan Yesus. Saya tidak percaya. Kenapa? Yesus telah memberikan pesan, jangan kau percaya, jangan kau terima, jangan kau imani, sebab aku datang nanti di akhir zaman dengan ditandai cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi kami nggak percaya pemberitaan tentang Yesus datang, berfirman kepada Lukas, berfirman kepada Markus, berfirman kepada Yohanes, berfirman. Kami tak percaya. Kenapa? Kami lebih percaya ucapan Yesus. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai di akhir zaman. Ibarat laksana kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itulah tanda-tanda kehadiranku di dunia. Jadi tanda-tanda yang dikatakan bertemu dengan Yesus di padang gurun, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Oh, nonsen, jangan dipercaya. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 15 sampai nomor 23. Nah itu, saya kira begitu, sampai nomor 27, sorry. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Silakan sahabatku yang ingin melanjutkan karena saya mau ibadah. Salam satu Tuhan, salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tanggapi. Jadi Bro Suma, jangan Anda samakan Muhammad dengan Yesus. Wah, jauh itu. Bagaikan langit dan bumi perbedaannya. Muhammad kan dia saat ini dikubur, tetapi Yesus itu sudah di surga. Dan di surga, guys. Di surga Bang Cuma. Muhammad nantinya. Yesus yang nantinya akan membangkitkan Muhammad dan akan menghakimi Muhammad. Semua di langit ini akan bertekuk lutut kepada Yesus. Jadi, adakah satu akan menghakimi dunia ini? Tidak ada. Kecuali Yesus. Hanya Yesus. Semua akan tertekuk lutut. Coba Anda baca di Matius, Coba Anda baca Matius. Anda bilang ini wahyu, ini karangan. Oh, jangan seperti itu, brother. Ya, memang Yesus kan katakan, kalau ada orang mengatakan, oh ada Yesus di bilik, memang jangan percaya. Tetapi wahyu ini adalah wahyu dari Tuhan, dari Allah. Jadi kami harus percaya. Kami bukan tidak ada dasar. Kami bukan tidak ada standar. Ya, ini standarnya Bible. Ya, itu adalah firman yang tentunya akan menuntun kita kepada apa? Kebenaran yang sejati. Ya, kebenaran yang sejati hanya Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang akan membangkitkan. Adakah satu oknum yang akan membangkitkan orang mati di akhir zaman? Tidak ada. Kalau Bang Suma bilang, semua orang itu akan dibangkitkan, tapi siapa yang membangkitkan? Pertanyaannya, siapa yang akan membangkitkan? Itu kan pertanyaannya. Poinnya di situ. Siapa yang akan membangkitkan? Yang membangkitkan adalah Allah. Di dalam Al-Quran yang membangkitkan Allah. Dan di dalam Alkitab kami adalah Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3. Kalau saya mau tanya kepada jujur ya,
Pernahkah Allah SWT berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir? Pernahkah Allah berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir? Kalau tidak, pertanyaan saya, siapa yang berfirman di Al-Hadid ayat 3? Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Silakan dijawab, brother. Kaisar, boleh jawab. Siapa yang berfirman di Al-Hadid ayat 3? Dialah yang awal, dialah yang akhir. Sebentar ya, kita baca dengan baik ya. Jangan Anda potong-potong ya, jangan Anda potong-potong ataupun Anda giring opini Anda. Dibaca dengan baik-baik di situ. Silakan Anda baca. Anda baca dengan baik. Oke. Apa yang tertulis di situ? Al-Hadid ayat 3 ya, saya baca. Di situ ada tanpa permulaan ya. Ingat ya, tanpa permulaan. Jangan Anda potong-potong. Al-Hadid ayat Anda saja yang baca. 57 ayat 3 itu ya, 57. Dialah yang awal, yang akhir, yang sahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Itu ayatnya. Lanjutkan. Dialah yang awal, yang akhir, yang sakir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayo. Yang berfirman ini siapa? Pernahkah Allah SWT berfirman, aku adalah yang awal, yang akhir, yang sakir, dan yang batin? Pernah? Anda lanjutkan. Baca, itu ayatnya itu. Satu ayat. Sebentar ya. Di sini Anda sudah memotong-motong di sini. Saya tidak memotong. Ini saya tidak memotong. Saya tidak memotong ini. Apakah ada ayat selanjutnya? Saya lihat dulu. Ayat 3. Apakah ada kelanjutan ayatnya? Baca dari awal, baca dari awal. Jangan Anda potong. Jangan Anda yang Anda suka Anda comot. Jangan begitu. Baca dari awal. Jawab, Pak. Itu perkataan siapa? Jawab aja. Baca dari awal. Darmi, Anda itu wanita dilarang untuk berkhotbah. Ingat. Ini perkataan siapa? Intinya itu. Ini firman dari siapa? Pernahkah Allah SWT Baca dari awal. Anda membawa opini. Anda baca dari awal. Jangan hanya yang Anda potong di situ. Coba Anda baca dari awal. Maksud Anda baca awal dari mana? Ayat Baca berapa? Al-Hadid itu dengan full. Ayat berapa? Mulai dari ayat berapa? Anda comot sesuka hati. Saya tanya, oke, saya ikuti. Anda mau saya baca dari ayat berapa? Halo. Baca dari awal. Baca dari awal, dari 1 sampai 29. Oke, 1 sampai 29. Oke, saya baca. Apa yang di langit dan di bumi. Al-Hadid 1 sampai 29, ingat. Oke, ya saya akan baca. Apa yang di langit dan yang di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ayat 2. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 3. Dialah yang awal, yang akhir, yang sakir, dan yang batin. Dan yang maha mengetahui segala sesuatu. Ayat berapa ya? Ayat 4. Saya baca di ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi, dia di sini. Stop di situ. Stop di situ. Stop di situ. Pertanyaan sama saya, Yesus tewas nggak? Oke. Dia itu mati, memangnya kenapa? Jadi jangan Anda samakan. Saya tanya lagi, Yesus tewas nggak? Dia mati sebagai manusia, betul. Memangnya sederhana pertanyaan saya, Yesus tewas nggak? Iya, dia mati sebagai manusia. Itu jawaban saya. Dia bersama-sama sampai sekarang atau enggak? Kenapa? Kenapa Anda gagu? Kenapa Anda dia tewas, iya, dia tewas. Dia masih bersama-sama Anda nggak sampai sekarang? Oke, saya baca Matius ya. Saya baca Matius. Oke. Saya baca Matius. Lucu Anda itu.
Ya, sebentar. Jangan dulu. Senang, brother. Matius 28 ayat 19. Tidak senang melawan Anda itu Karena cukup dengan pergilah, kayak anak-anak tuh. jadikanlah semua bangsa muridku Anda dan comot-comot baptislah semuanya. mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Hah? Siapa yang membangkitkan? Siapa yang menyertai kamu sampai akhir zaman? Sama kan ini? sampai sekarang masih. Yesus. Dari Yesus. mana korelasinya itu sama? Ini dalilnya, Dari mana brother. itu korelasinya sama? Saya tanya, di mana yang samanya? Anda kan mau bertanya, di mana Yesus? Di mana korelasi yang sama? Coba Anda tunjukkan korelasi yang sama di mana? Mana dalilnya? Allah SWT berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu saja. Kalau tidak, saya akan pamit. Mungkin budarnya Kenapa akan Anda pamit? Saya bilang, saya mau tanya sama Anda, Yesus tewas, Allah tewas. Saya sudah katakan dia mati sebagai manusia. Makanya ada ayat dengan matinya Oh, sebagai Bang. manusia. Apa Darmi, Anda wanita, Anda dilarang berbicara. Oh, Di tidak. gereja Anda tidak. dilarang, dimanapun Anda dilarang, jangan bicara. Kita berbicara. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Tidak, itu bukan. Masa jangan enggak? jangan pergi, Aku jangan pergi, bukan jangan pergi, jangan berkhotbah. pergi. Kita Ya, berdiskusi. kita debat, kita diskusi. Oke. Berdiskusi dengan saya satu-satu. Saya nggak mau campur-campur dengan Saya wanita. mau pamit ya, saya mau pamit. Kemana Saya mau mau- pamit? Kenapa Boleh pamit? lanjutkan dengan- Saya mau mencari korelasi Anda. Saya kejar Anda. Saya kejar. Aku kejar itu. Diam, aku ini tidak saya mau berdebat titip. dengan wanita. Aku Ini tidak mau berdebat saya- dengan wanita. Saya hanya mau titip, saya mau Kenapa? titip. Cari dalil dalam Al-Quranmu, Allah SWT pernah berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu titipan saya. Memenjarakan, Udah, dilanjutkan. memenjarakan Oh, saya boleh, pamit. berdiskusi nggak boleh. Jangan pergi. Ya, ada Jangan salah pergi. kata. Jangan pergi. Aku Jangan pergi dulu. ada mewakili, aku ada mewakili. Kenapa Anda pergi? Saya bilang ya, Yesus saya itu mau pamit tewas. ya. Kenapa Tuhan Terima tewas? kasih. Kenapa pergi? Aku menjawab, Bang. Aku menjawab, Bang. Aku menjawab. Izin ya Darni ya. Saya tidak mau berdebat dengan wanita. Loh, memenjarakan boleh. Kalau memenjarakan wanita Siapa? boleh. Saya tidak pernah memenjarakan wanita. Itu Anda memfitnah kemarin saya. aku lapor penjarakan si Darni. Kok bisa? Siapa itu siapa? Eh, Bukan saya siapa itu. siapa ini? Itu Siapa kok bisa Anda diskusi? memfitnah lagi? Kalau Ya, Anda bukan kenapa memfitnah. ini suka memfitnah Itu ya? ada Suka videonya memfitnah, itu, ada videonya. Ada videonya. Kami Kenapa simpan itu. tante? Aku waktu Kenapa, berdiskusi Tante? sama, tunggu dulu. Aku Saya berdiskusi mute, sama saya Umi tidak mau Rifa. berdiskusi dengan wanita. Saya tidak Oh, mau gak berdiskusi berani. dengan wanita. Masa Sekian. takut sama ibu-ibu? Aduh, gimana sih? Saya menghormati Bukan, wanita. Mbak Tante Dan saya Derni menghormati bukan si wanita. Kaisar saya. ini. Si Kaisar ini bukan takut sama ibu-ibu, hanya saja dia memang ada orang menghargai, saking menghargainya, dia tidak mau berdiskusi dengan perempuan. Ada seperti itu. Bukan dia Selamatkanlah takut. aku. Selamatkanlah aku Kaisar. Kalau kau sayang pada aku. Nah, ngapain Tante Derni mau selamatkan dari mana? Emang Tante Derni lagi kebakaran? Tapi kalian kan mau menobatkan orang. Kalian bilang kan kalian itu sempurna. Siapa Kalian yang kafir. menobatkan orang? Kami hanya mau meluruskan, ya, meluruskan. Itu tadi Tante Ya, mengatakan luruskanlah tadi aku. lapor-lapor siapa? Luruskan aku. Aku kan udah bengkok. Luruskanlah kenapa dia lari. Si Kaisar kok nggak mau? Si kan sudah dibilang si Kaisarnya tidak mau, paham nggak bahasa Indonesia? Si Kaisarnya tidak mau, bukan tidak mau, bukan. karena Jadi takut. ngapain aku kalian naikkan ke atas kalau kalian nggak mau berdiskusi sama perempuan? Kenapa nggak kalian Karena ada temukan aja aku lah? yang nggak mau diskusi kan Oh, Kaisar. Aku ayo kita diam semua para tunggu lelaki. dulu. Ayo kita dua. Tante Derni, Kita tanya dua. dulu tadi, kenapa Oke. Tante Bilda di bahasa lapor-lapor? Siapa yang melapor? Gini, waktu aku diundang Julius di roomnya kemarin, aku kan udah lama nggak mau diskusi, udah malas karena takut berdosa, nanti jadi emosi, nanti jadi menghujat kan begitu. Nah, Dokter Akal kan jarang live nih, dia baru mau live, kali diundanglah ibu, tapi ibu nggak mau diskusi ya. Aku bilang kita hanya ngobrol-ngobrol santai bu, kata si dokter Akal. Oke, naik. Ternyata Bang Luga di atas, Bang Luga di atas. Akhirnya udah singkat cerita kami sudah asik-asik, tiba-tiba Umi Ripa naik Umi Ripa. Aku mau berdiskusi sama Bu Darnia katanya. Oke. Habis itu singkat cerita berdiskusi duluan lah si Umi kan, si Ripa 5 menit.
Oh, Tuhan kalian rasis, Tuhan kalian memperbudak, Tuhan kalian ini dan macam lah itu ya kan. Namanya setelah Umi Ripa, giliran Ibu Darni 5 menit. Nah, saya katakanlah begini. Karena silap kata-kata Ibu di situ, datang di bawah penonton 15.000 orang. Salibkan si Darni, penjarakan si Darni, laporkan si Darni. Kenapa bisa dilaporkan? Kalau di sini diskusi kok kalian nggak kasih, kok nggak mau sih? Siapa tadi? Siapa itu tadi? Bang apa itu? Kaisar. Biasanya sama aku Kaisar. baik. Biasanya sih Kaisar. Oke, baik gini sama Tante aku. Derni, gini Tante Derni. Makanya kenapa ada orang-orang mengatakan lapor, tangkap. Karena Tante membawa suatu perkataan tidak ada datanya. Jadi Nah, kalian kalau kami membawa ini data? Kalau kalian membawa data, kalian hujat jelas kami membawa data. Mana jelas itu? Siapa bilang itu jelas? Jelas. Mana apa yang mau Tante tanya? Hah? Waalaikumsalam. Ayo. Apa mau Tante tanya? Oke, Apa aku mau Tante duluan ya. tanya? Aku ya. Ya, silakan. Aku. Diam ya. Jangan ada yang bicara 2 menit. Siapa yang Darni, bicara? Darni. Kami lama kali 2 Saya menit. mau ngomong sebentar. Tokan. Saya mau ngomong sebentar. Lama kali. Saya Oke, mau ngomong baik. sebentar. Diam dulu. Mananya? Silakan. Darni, saya mau ngomong sebentar. Ya. Darni, apa sebab Bang Sesat tidak mau berdiskusi sama Anda? Oleh karena Bang Sesat itu tahu kalau Kristen itu paling bodoh kalau diikut berdiskusi. Makanya dia nggak mau layani kamu. Kamu kalau berbicara di dunia terbalik. memang pintar, tapi kalau bicara Yang baik. masalah agama Kristen itu paling bodoh. Oh, kalian Paham juga kau? lebih bodoh. Kalian lebih Paham bodoh kau, lagi. ente? Kalian lebih bodoh. Ah, itu begini. Macam mana kayak bahasanya. gini? Turun. Bahasa apa ini? Saya Bahasa turunkan. apa ini? Saya Ah, itu. turunkan. Udah. Ya, kalau orang kayak gitu saya turunkan. Oh ya, turun ke Siapa tengah ada kayak gitu? Aman kok di sini. Ya. Ngapain? Nah, gak usah Ngapain kau 2 menit kita tiktokan diskusi? aja. Ya, kalau bahasa kayak gitu saya turunkan. Dah cepet. Aku yang bertanya ya, bertanya ya. Pertanyaan. Jadi dulu jawab dulu di mana kami ini ya berkata tidak membawa data itu yang tadi kita ini bahas. Tante kan saya bilang Tante Derni yang kalian udah aku yang Dengar. kalian tak bawa data. Tante yang kan kalian- bilang sebentar dulu. Tante kan bilang kenapa yang di bawah itu netizen bilang 1.500 orang mengatakan tangkap salihkan Tante Derni karena Tante membawa statement tidak ada data sementara kami membawa data. Nah Tante tadi bilang membantah itu. Oke, sebutkan satu kami yang berbicara tidak membawa data. Yang mana kami katakan? Silakan. Oke, satu kalian tidak bawa data. Kalian membilang Yesus disalibkan di tiang jemuran. Mana tiang jemurannya? Kedua, kalian bilang Yesus diserupakan sama si Judas disalibkan. Mana ayatnya di Alkitab? 2 saja dulu. Jawab. Tuh, sekarang saya katakan, Sepi, Mana? yang disalibkan itu orang baik apa orang jahat? Jawab dulu pertanyaanku. Kalian bilang yang disalibkan Yesus itu disalib orang baik apa orang jahat, Tante? Makanya jawab dulu pertanyaanku. Kalian bilang Yesus disalib di tiang jemuran. Mana datanya? Kalian bilang Yesus diserupakan Judas. Udah? Mana datanya? Oke, saya bilang ya, saya tidak tahu data di mana tiang jemuran. Pertanyaan saya, disalib di Berarti tiang kalian mana? penipu. Ya, sekarang Berarti jawab. kalian penipu. Ya, Yesus, iya. Oh, Sekarang udah, jawab. udah. Sekarang 2000. jawab. Yesus disalib di tiang mana? Sekarang jawab. Yesus disalib di tiang mana? Ayo. Jadi sudah nyerah. Apa tanya? Tunggu dulu. Ya, sekarang jawab. Yesus disalib di tiang Dealkan mana? dulu nih. Jawab. Dealkan Ya, dulu jadi nih. Dealkan kita dealkan. satu-satu. Satu-satu. Iya. Berarti gak ada datanya kan? Gak ada datanya. Ya, Yesus tiang disalib di jemuran tiang gak ada. jemuran. Iya, Udah, gak ada tiang kan? jemuran. Oke. Sekarang Gak ada. jawab. Tunggu. Gak ada datanya. Gak ada datanya. Kasih Tunggu. udah Si Judas. jawab. Sekarang di mana datanya? Yesus disalib di tiang apalah terserahlah. Mana Ya. datanya? Ayo. Dengar. Mana? Dengar dulu. Tadi satu Yesus Oh, gak ada. ada datanya disalib di tiang jemuran, gak ada data. Kalian berdusta ya. Iya. Nah yang kedua, Iya. si Judas gak ada diserupakan menjadi Iya, salib. jawab dulu Gak ada ini data. kita selesaikan Jawab, satu jawab, dulu. Yesus disalib. Jawab Clearkan dulu satu yang di awal itu yang pertama. Yesus itu disalib di tiang mana? Clear ya, kalian pendusta ya. Itu semua Iya, gak ada ya. udah clear tapi Oke. jawab clearnya. Ah. Yesus disalib di tiang mana, Ah. Tante? Kalian jangan mengatakan Yesus disalib di tiang mana. Baru. Yang jelas Di ada mana? ayatnya. Ya, Yesus. Dengar. Mana datanya? Yesus Dengar. disalib di tiang jembatan, di tiang mana terserah mana? Datanya ayo. Mana? Yesus ada tercatat disalibkan. Mau disalibkan di Iya, mana? di itu tiang mana? urusanmu. Yang Disalibkan jelas di tiang ada mana? Di tiang disalibkan. mana? Yang jelas dia Iya, di disalibkan. tiang mana? Kalau menurutmu di Itu- mana disalib? Kalau menurutmu di mana disalib?
Di laut kah? Lah kok malah Atau di nanya? api? Kutanya kau dulu, di mana kalau disalib? Di laut atau di api? Di mana? Kan Berarti tante tadi kita kelirkan di ujung. Berarti tunggu saya dulu, bilang kau dia ini jemuran, bisa. tante Dah. marah. Nggak ada Kalau saya dalilnya. bilang Mana dia jemuran, dalilnya? Tante marah. Mana Makanya dalilnya? kasih tahu tiang Mana dalilnya? Nggak ada. Yang penting ada di dalam Alkitab Ya, ditulis. Oke, dalilnya Tunggu. tiang jemuran nggak ada. Sekarang jawab di tiang mana Yesus disalib, tante? Lain kali jangan lagi kalian mengatakan Yesus disalib di tiang jawab jemuran. dulu di tiang Berarti mana? kalian pendusta, penipu. Ya ampun. Nah, itu. Di tiang Tangkap mana? berarti. Di tiang mana? Jawab dulu. Yesus Tangkap. disalibkan di tiang Tangkap. mana? Berarti di tiang jemuran betul dong? Tiang jemuran Mana ada? kan? Mana datanya? Ya udah, Mana datanya? Mana datanya? Ya udah, mana datanya Yesus disalibkan di tiang mana? Coba. Ada ayat yang Yesus. istrinya. Ibu arisannya kita ini dulu ya, kita pending ini ada Bang Juma. Ya gitu. Jadi terkait dengan ungkapan teman-teman ya bahwa Yesus itu disalib di tiang jemuran itu maksudnya itu adalah simbol Kristen itu mirip tiang jemuran, itu maksudnya. Nggak ada itu, nggak ada. Kalian penipu, nggak ada itu. Nggak ada. Tunggu dulu. Nggak ada. Tunggu dulu. Bu. Makanya. Yesus Tunggu itu dulu, Bang Juma. Oh, Bang Juma. Kami Di kan dalam- mencintai Yesus, Bang Juma. di dalam Jadi kalian jangan dong Sabar perolok-olok dulu. Yesus kami. Ya kami nggak mengolok, kalian yang mengolok Yesus. Mana ada kami olok Yesus? Loh, nanti kita bahas itu. Siapa yang mengolok dan menghina Yesus, Islam atau Kristen. Jadi kita luruskan dulu nih. Kata salib Apanya itu, pembahasan kita ini? Apanya pembahasan kata salib kita? itu tidak ada di Kristen. Hanya Kristen Indonesia yang menggunakan kata salib. Itu dulu. Di Kristen itu yang ada cross. Sedangkan cross ini atau stauros ini itu tidak berbentuk salib. Kalau strauss atau cross itu berbentuk jemuran. Itu dulu yang Anda pahami. Kalau dikatakan salib itu adalah tiang yang berdiri tegak tanpa ada penambahan kiri dan kanan. Nah, sedangkan simbol Kristen ketika berbicara mengenai tempat Yesus digantung, itu ada penambahan kiri kanan. Sehingga nampak seperti jemuran, bahkan nampak seperti tiang listrik. Nah, sekarang mana buktikan? Original teks kitab saudara menggunakan kata salib ada enggak? Kan tidak ada. Nah, lalu dari mana orang Kristen mengambil salib ini seperti bentuk tanda tambah itu? Itu dari mana? Kalau itu yang Anda gunakan, Yesus tidak boleh disebut disalib. Berarti Yesus disebut digantung. Itu betul. Karena kalau disalib itu artinya dia hanya menggunakan satu pohon naik berdiri tegak, lalu kemudian orangnya digantung di atas, bukan di leher, bukan di tangan, tapi di bawah pusat. Makanya salib. Salib itu bahasa Arab. Kata salab atau istilah itu jelas itu. Artinya ketika berbicara mengenai kata salib ini, itu berbicara mengenai tulang punggung. Berarti orang yang dihukum dengan diikat di atas satu pohon, ikat bagian punggung, sulbi, salib. Itu kata salib itu dari bahasa Al-Quran. Nah, sedangkan simbol Kristen bentuk cross. Mirip tiang jemuran, mirip tiang listrik. Bukan berarti Yesus di tiang listrik atau di tiang jemuran. Itu justru Anda yang harus mempertanggungjawabkan. Karena kalau berbicara mengenai salib, itu hanya berbicara mengenai tiang. Nah, sekarang mari kita lihat original teksnya. Di mana ada kata salib dalam original teks? Pasti mengarahkan kepada pohon, atau berbicara kayu, atau berbicara tiang. Tidak pernah berbicara mengenai kayu yang berbentuk cross, berbentuk silang seperti itu. Nggak ada itu. Anda lah yang mengolok-olok Yesus dengan menggantungnya seperti orang yang ada di tiang jemuran. Padahal Yesus itu tidak begitu. Kalau berdasarkan Al-Quran, salib berarti dia hanya berdiri satu pohon aja, satu tiang aja. Dan ternyata Al-Quran lebih benar daripada simbol Kristen. Di mana ada kata salib di dalam kitab saudara? Coba kita tunjuk. Aku? Oke. Iya, Saya, silakan. Bang Juma. Iya. Kita sekarang Bang Juma tinggal di Indonesia. Iya, Oke? itu alasan dibuat-buat tunggu. itu pasti. Jangan potong-potong. Udah, kita Silakan. sekarang tinggal di Indonesia. Jadi Alkitab bahasa Aramik
atau bahasa Yunani atau bahasa Grikanya sudah ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Karena Bang Juma kita tinggal di Indonesia, berarti kita membahas tentang Alkitab yang berbahasa Indonesia. Bang Juma juga kalau bahasa Arab kurasa nggak tahu, ya kan? Paling sepotong-potong. Jadi nggak usah kita lari ke ranah bahasa Arab. Kita tetap di dalam bahasa Indonesia. Di mana ayatnya bahwasanya kata salib itu ada di dalam Alkitab? Ada, banyak. Penyalipan ini punya ayatnya ada. Kalau aku bicara nggak congor, aku bicara sesuai dalil. Matius 26 ayat 47. Yesus ditangkap. Ayat 47 ya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Judas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentungan, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Waktu mau menangkap Yesus, ya kan Bang Juma, kan datang mereka membawa pentungan, ya kan. Ayat 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberi tahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah. Nah, tadi udah ayat 49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Nah, ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ayat 51. Tetapi seorang di antara mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putuslah telinganya. Ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu, kembalikan ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Kata Yesus. Lalu Bang Juma ayat 53, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Bisa seharusnya kan Bang Juma, bisa seharusnya katanya semua pasukan-pasukan Yahudi itu hancur semuanya Bang Juma. Kenapa tidak dilakukan Yesus Bang Juma? Hanya harus harus menggenapi kitab Taurat, ya kan? Harus menggenapi nubuatan-nubuatan yang tertulis di kitab itu. Oke, ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci? Itu kata Yesus Bang Juma. Nah, jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Itu Bang Juma, harus terjadi. Bukan gak bisa ditamparkan Yesus semua itu semua. Sekali hembus itu, mati semuanya. Ayat 55 Bang Juma. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Kenapa kalian datang ke sini beramai-ramai?" Kan katanya. Nah, di ayat 56 Bang Juma, di sini nanti ada kata salib ya Bang Juma. Kita kan sekarang mencari kata salib. Ayat 56. Akan tetapi semua itu terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Maksudnya melarikan diri bukannya tidak mereka sudah memberikan semua kekuasaan kepada Yesus, karena udah dibilang semua ini harus tergenapi sayangku, udah gitu sama murid-muridnya. Bisanya mereka ini kuhancurkan barang 1 menit, tetapi tidak, ini harus digenapi kata Yesus Bang Juma. Matius 26 ayat 57 Bang Juma. Yesus dihadapkan ke mahkamah Bang Juma. Baru di Matius 26 ayat 62, lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Kan diam Bang Juma Yesus. Kenapa? Harus tergenapi katanya Bang Juma. Ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias?" katanya, "anak Allah atau tidak?" katanya. Lalu ayat 64 Bang Juma. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Itu nanti yang datang mau membangkitkan itu Bang Juma, yang sesuai dengan kalian bahas tadi sama kawanku Advent tadi. 65 Bang Juma. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata,
ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu lagi saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya, katanya. Ayat 66. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab berkata, ia harus dihukum mati, katanya, ya kan? Baru ayat 67. Lalu mereka meludahi muka Yesus dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Ayat 68, Bang Juma. Dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Matius 26 ayat 69. Sekarang tentang penyalipannya ada di mana? Putus dikatakan. Di sini Bang Juma. Matius 27 ayat 1. Yesus diserahkan kepada Pilatus. Tadi kan sudah terjadi ditangkap Yesus, dipukul, diapa dan segala macam, ya kan? Sekarang ayat 27, Matius 27 ayat 11. Yesus dihadapkan ke Pilatus. Ayat 27-nya, ayat 27, Yesus diolok-olok. Matius 27 ayat 32, Yesus disalibkan. Ada Bang Juma ya? Ada ayatnya Bang Juma. Matius 27 ayat 32, Yesus disalibkan. Matius 27 ayat 31, sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ada lagi disalibkan Bang Juma. Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, si yang dari Kirene itu disuruh memikul salib Yesus itu, Bang Juma. Matius 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Nah, itu ada tertulis di dalam Mazmur atau Yesaya, Bang Juma. Perjanjian lama sebelum kedatangan Yesus ribuan tahun yang silam sudah dinubuatkan. Maka dibilang Yesus tadi harus genaplah nubuatan itu, katanya Bang Juma. Terus Bang Juma ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ayat 40 Bang Juma. Sabar yang Bang Juma, udah mau siap ya. Ayat 40. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu, katanya Bang Juma. Baru ayat 42. Orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah turun dari salib itu, katanya lagi. Ada lagi salib Bang Juma. Dan kami akan percaya kepadanya. Sabar sayang, sabar. Tinggal 2 ayat lagi. Tadi katanya cuma 2 menit. Ayat 44. Nanti Bang Juma kan lewat nanti. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Ayat terakhir ya. Matius 28 ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Nah, satu lagi Bang Juma, satu lagi. Itu tadi kan malaikat berkata kan Bang Juma kepada sekarang satu lagi teman yang betul. Ini terakhir. Sekarang masuk kita ke Al-Quran. Betul terakhir. Quran surat, iya betul. Quran surat An-Nisa ayat 4. Quran surat An-Nisa 4 ayat 136. Wahai orang-orang yang percaya, tetaplah percaya kepada Allah dan rasul-rasulnya dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, mulai malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sejauh-jauhnya. Berarti kalian harus percaya dong malaikat. Udah, silakan Bang Juma. Udah terakhir kan? Udah terakhir. Silakan Bang Jadi, izin Bang. Bu Darni, ini ceritanya Bu Darni apa sudah ada film kartun di Netflix? Alkitab loh, itu tertulis di Alkitab loh. Ya, saya masuk dulu. Ya, silakan Bang, silakan. Ini kita sedang berbicara mengenai apa yang Ibu keberatankan tadi terkait dengan jemuran. Kok larinya kemana-mana? Kalau data-data itu sudah di telapak kakiku, nggak usah Anda ragukan kalau itu. Data yang Anda sajikan itu udah itu lagi Bang Juma, kan di telapak kaki Bang Juma. Sabar dulu. Itu sudah bukan di kepala lagi, udah kuhafal mati itu data-data itu. Sekarang kita berbicara mengenai tiang jemuran. Ini kan yang masalah tadi, yang Anda ributkan kan itu. Nah, contoh aja, sederhana aja. Kita ambil dari Galatia 3 nomor 13. Apa sih kayu salib yang diambil di sana, yang disebut dalam original teksnya di situ? Di situ kata xulon. Xulon ini artinya apa? Pohon atau kayu.
Berarti ketika diawali dengan kata gantung atau kata kremenumi, digantung, di mana digantung? Di pohon. Lalu salibnya mana? Gak ada. Yesus itu digantung di pohon. Nah, digantungnya kayak mana? Ada silangnya gitu? Nggak ada. Itu hanya penambahan-penambahan yang keluar dari data yang ada dalam kitab saudara sendiri. Yang dimaksud salib baru berkesesuaian dengan Al-Quran. Yang dimaksud dengan digantung di pohon itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Tapi yang tidak berkesesuaian itu adalah bentuk kayu yang seperti jemuran itu. Yesus tidak digantung dengan model kayak begitu. Yesus itu digantung pada kayu yang berdiri kokoh tunggal, tidak ada kiri kanannya. Itu buatan ente sendiri, buatan gereja. Jadi jangan salahkan ketika Yesus dikatakan dijemur, disalib, digantung di yang jemuran. Jangan salahkan orang, karena kalian salah sendiri menyikapi dalil yang ada di Bible itu. Bible mengatakan pohon, bukan tiang yang berbentuk keras. Itu yang perlu ibu pahami. Coba anda baca original teksnya sekali-sekali. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait yang Yesus katakan dari tadi, jauh anda menghayal kemana-mana. Yesus mengatakan harus digenapi tentang Yesus yang tertulis di nubuatan-nubuatan yang ada dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus mengatakan, aku mampu kemudian minta kepada Tuhan untuk merobohkan, menghancurkan mereka dengan mengirim malaikat. Emang mampu, Yesus itu mampu. Apapun yang dia minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Karena dia adalah wakil dari Tuhan itu di atas muka bumi untuk Bani Israel. Nah, sekarang permasalahannya, kenapa Yesus tidak lakukan itu? Yesus tidak lakukan itu karena nubuat harus berlaku, kehendak Bapa harus berlaku. Apa itu? Allah akan menjadikan orang fasik sebagai ganti orang yang munafik, orang yang benar. Orang yang fasik dijadikan sebagai pengganti orang yang jujur. Berarti harus ada orang yang akan menggantikan dia di atas tiang salib. Sederhana kok itu. Makanya ketika Petrus itu mengatakan, kenapa kamu kan mampu untuk lolos dari jerat mereka? Apa kata Yesus? Enyahlah iblis, karena kamu hanya mengerti apa yang ada dalam pikiran manusia. Kamu tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Pikiran Tuhannya apa? Tuhan akan menyelamatkan hambanya yang dikasihi. Tuhan akan menyelamatkan hambanya yang benar. Siapa dia? Yesus. Jadi Yesus memang harus terancam, Yesus memang harus teraniaya, Yesus memang ini harus kemudian diambil sebagai orang yang harus mereka hukum, lalu diselamatkan, lalu ada yang menggantikan. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Contoh, Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Mazmur 37 nomor 28, nomor 38, nomor 40, nomor 33, dan seterusnya. Memang harus terjadi, di mana ada oknum yang akan digiring untuk digantung, tetapi kemudian Allah menggantikan orang itu dan diselamatkan. Itu Bible. Makanya Yesus mengatakan, anak manusia memang harus pergi. Coba anda baca Lukas 24 nomor 44. Apa yang diterangkan di sana? Memang anak manusia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Taurat. Nah, kalau saya nuntut ke ibu, mana yang tertulis di Taurat tentang Yesus harus mati? Ada? Nggak ada. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Ayo, ini dulu kita pretelin ini dulu. Tidak ada Yesus mengatakan harus terjadi, harus digenapi tentang diriku apa yang tertulis di kitab surat-surat Paulus. Itu tak ada. Di surat Markus tak ada, di surat Yohanes tak ada, di surat Lukas tak ada. Yesus mengatakan harus digenapi semua tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Taurat Nabi Musa. Apa yang tertulis dalam kitab Nabi Musa? Apa? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Nah, sekarang menurut Taurat Nabi Musa,
Yesus ini orang benar, Yesus ini orang tidak bersalah. Menurut Taurat Nabi Musa, bolehkah Yesus dibunuh? Itu dulu. Sekarang mana di dalam kitab Taurat Musa orang benar boleh dibunuh? Silakanlah tunjukkan ke kita. Ada enggak? Yesus mengatakan dirinya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Oke, sekarang mana tunjukkan yang tertulis di dalam kitab Nabi Musa bahwa orang benar harus dibunuh? Bukankah Keluaran 23 justru sebaliknya? Coba kita lihat Keluaran 23. Apa yang dikatakan tentang dirinya? Karena Yesus berbicara mengenai Torah, berarti kita harus bercerita tentang apa yang tertulis dalam kitabnya Nabi Musa yang diimani oleh saudara-saudara Kristen hari ini. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Bukankah penyaliban Yesus itu dikelilingi oleh dusta? Orang-orang membuat mufakat, tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59. Bukankah ini harus dihindari? Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah, ini nubuatan ini berlaku. Yesus yang tidak salah dianggap salah. Coba, harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini kaitannya dengan Yesus yang tidak bersalah yang dihukum. Sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat yang Anda pahami, Taurat yang Anda pahami, bahwasanya Tuhan memerintahkan membunuh orang yang tidak bersalah. Saya sudah menunjukkan kepada saudara, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, coba Anda bantah data ini. Karena Yesus mengatakan, oh tidak mungkin, ini kehendak Bapakku yang akan berlaku. Kau mau berkongkong-kongkong dengan setan, berkongkong dengan siapapun, mau membunuh saya, tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Tuhan akan menyelamatkanku. Makanya di Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan atas ketaatannya, atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Ayo. Nah sekarang coba tunjukkan pernyataan Yesus. Sabar. Jangan Anda tidak percaya kepada Yesus. Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis, semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Satu aja dulu, kitab Taurat Musa yang menubuatkan orang benar harus mati sebagai penebus dosa bagi orang-orang yang bersalah, itu tertulis di mana? Silakan. Ya, ini Bang Juma, di sini ada kucatati semua pertanyaan Bang Juma. Allah menggantikan. Oh, ya, selamat sore itu. Allah menggantikan Yesus disalib. Saya mau tanya. Saya mau tanya Bang Juma. Allah menggantikan Yesus yang disalib. Siapa yang digantikan itu Bang Juma? Mana dalilnya? Mana? Oke. Satu-satu dulu, satu-satu. Ya, saya jawab ya. Oh ya, oke. Bang Juma, ya. Tadi ku catat 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Satu dulu. Saya akan jawab. Pertanyaan pertama saya jawab. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa yang fasik antara Yudas dan Yesus? Jawab. Judas yang fasik. Oke. Dan pengkhianat sebagai pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Oh, udah pasti Judas dong. Nah, kalau begitu, kitab nabi-nabi yang Yesus maksudkan berlaku enggak ini kepada Yesus? Nah, itu makanya Abang Juma harus kuajari. Itu. Jawab dulu, enggak usah salah. Tunggu dulu. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Bang Juma yang ganteng
bukan begitu maksudnya Alkitab kami Bang Juma. Ya ini Kalau kitabnya orang Yahudi kok kitab Anda. kami juga Bang Juma, buktinya Enggak. Bang Juma nggak marah orang Yahudi kami pakai. Ini Nggak ada iya dituntut. karena Anda menggunakan Septuaginta enggak ada hubungannya. Enggak Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini Yesus mengatakan apa yang dinubuatkan tentang dirinya di kitab para nabi harus terjadi. Yesus Ya. adalah orang benar. Yudas Ya. adalah orang fasik. Yesus orang yang jujur, Yudas orang yang pengkhianat. Oke, ku jawab Bang Nah, Juma. terus, silakan. Nah, kenapa Yesus yang tersalib? Yesus itu sudah dinubuatkan para nabi dan Yesus tunggu dulu dan Allah juga mengatakan Bu Darni, inilah tunggu Bu Bang Darni, Juma, tunggu pertanyaan sebentar. saya aja yang Inilah. satu itu Anda tidak jawab loh. Tunjukkan di Taurat Jawab. bahwa Yesus itu harus menjadi korban. Di mana di Tauratnya Nabi Musa Yesus harus menjadi korban untuk orang yang bersalah, sedang dia adalah orang yang benar. Tadi kan sudah Di ditunjukkan dalam- Kemarin 23 iya. nomor 7 nomor 8. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar jangan kau bunuh. Nah itu nubuat untuk Yesus. Nah sekarang mana nubuatannya orang yang benar harus kau bunuh untuk orang yang bersalah? Mana silakan. Nah, nggak ada nubuatan orang benar dibunuh karena sesuai berarti dengan tidak bisa. hukum. Tunggu, bukan Bang Jumad, aku dulu dong. Berarti Jadi tidak di hukum bisa. ke-6, di hukum 6 jangan membunuh itu maksudnya itu hukum itu untuk sesama manusia. Tetapi penyalipan Yesus bukan itu artinya Bang Juma. Penyalipan Yesus ini adalah sebagai bukti untuk menyelamatkan, menebus manusia Ya. itu, memperdamaikan manusia itu kepada Bagaimana Sang Pencipta, ceritanya? gitu. Bagaimana ceritanya bisa mendamaikan sementara itu melanggar firman Ya. Tuhan? Jangan kau membunuh Yesus. Enggak ada Sebab ditulis seperti itu Bang Juma. Yang ditulis Yesus- jangan membunuh untuk sesama manusia. Dengarkan, Kalau Bu Darni. Yesus itu Bu Darni. beda, itu untuk menggenapi nubuatan Budar. Bang Nah Juma. itu buatan Kristen, itu karangan kalian. Sekarang Lukas 24:44 itu tolong dicerna pakai akal. Inilah perkataanku kata Yesus. Inilah perkataanku. Aku Yesus sedang berkata. Yang kukatakan ini kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang telah tertulis tentang aku Oke. dalam kitab Taurat. Nah, Oke, mana di Bang dalam Juma? kitab Taurat? Sabar. Mana di dalam kitab Taurat? Bunuhlah orang yang benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Yang ada di Taurat, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus itu orang benar, berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Matius 27 dihakimi dengan kesaksian palsu. Lalu Gubernur Pilatus mengatakan apa? Dalam Matius 27 nomor 18. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena mereka dengki. Karena dengki sampai mereka menyerahkan Yesus untuk disalib. Bukan karena nubus dosa, bukan karena ada di dalam Taurat, tidak ada. Makanya saya katakan, ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 24, harus digenapi tentang aku, apa yang tertulis di dalam Taurat. Nah, sekarang apa yang tertulis tentang aku dalam Taurat? Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya, jangan kau salibkan Yesus untuk orang-orang yang bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Biarkan orang bersalah menanggung dosanya sendiri. Baca Yehezkiel 18. Di situ Tuhan mengatakan, orang yang berdosa akan menanggung dosanya sendiri. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Nah, Bang sekarang Sudahlah, itu aja aku dulu dah. satu aja. Tolong tunjukkan Udah. dalam kitabnya Nabi Musa, bunuhlah orang yang benar untuk menyelamatkan orang yang orang bersalah. Silakan. Sebelum lari ke situ, aku 3 menit. 3 menit, tidak boleh dipotong ya. Siapa yang mau motong, penjarakan. 3 menit. Denda 3 Farid. menit. Sorry Dah. ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Udah. Ini adik saya, guru saya juga ini. Oke, Bang silakan. Farid, Dinda Farid. Sombong kali lah. Jauh dari perangkat mungkin bang. Iya, oke. Silakan Bu Darni. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya juga sama Bang Juma sebelum ku jawab itu. Karena kan 3 menit masih ada waktuku. Nah, sementara di dalam Al-Quran dikatakan
engkau harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Sementara Injil itu adalah kabar baik tentang kelahiran, kedatangan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Itu tertulis di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah Injil. Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik tentang kelahiran, penderitaan Yesus, penyaliban Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Naik ke surga. Itulah kabar baik itu. Dan akan datang kembali untuk menghidupkan orang mati dan menyelamatkan orang yang menuruti 10 hukumnya. Itulah kabar baik itu. Sekarang saya mau tanya, kenapa Bang Juma selalu memprotes buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini, sementara ini sudah Injil. Kalian sudah dikatakan harus beriman kepada Injil ini. Kenapa Bang Juma selalu protes? Ini kenapa? Ini kenapa? Harusnya kalian harus mempercayai ini. Firman ini, karena ini Injil. Harus kalian ikuti juga, bukan untuk dikomentari atau bukan untuk dihantam-hantam. Gitu loh Bang Juma. Oke, saya jawab yang ini, boleh? Bolehlah, silakan. Ya. Jadi Injil yang dimaksud Al-Quran itu bukan Injil buatan Barat. Yang dibuat oleh Barat itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami tentang kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Itu yang dimaksud adalah kitab ibu. Apa pembuktiannya? Ketika berbicara mengenai kitab Injil, Al-Quranul Karim mengatakan inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Nah, Nabi Isa menerima kitab, menerima ketetapan dari Tuhan. Mana ketetapan itu? Di dalam Yohanes 17:8. Segala firman telah kuserahkan kepada mereka. Ending dari firman itu adalah mereka percaya bahwa aku adalah Rasulullah, akulah utusan Allah. Itu endingnya, Yohanes 17:8. Kemudian coba Anda lihat di dalam Markus 14:1. Yesus pergi ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Mana Injil Allah itu sekarang? Yang diajarkan oleh Yesus bukan Injil Lukas, Injil Markus, Matius, Surah Paulus, bukan, tapi Injil Allah. Begitu juga ketika dia memanggil Pilatus. Pilatus dalam Kisah Para Rasul 8 juga memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Mana Injil Pilatus? Mana Injil Filipus? Tunjukkan kepada kita. Ada? Nggak ada. Bahkan kalau pengajaran Injil Filipus itu diceritakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan mengajarkan kedatangan seorang nabi yang datang kemudian yang mereka sebut Ahmad. Jadi kalau berbicara mengenai Injil Al-Quran, harus mutlak ada Nabi Muhammad di dalam, ada Al-Quran diturunkan di dalam. Tidak bisa tidak. Tapi karena di dalam kitab saudara ibu ini tidak ada, berarti Injil yang dimaksud Al-Quran bukanlah Bible, melainkan yang dimaksud dengan Al-Quran Bible itu adalah yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. Jadi jangan ibu mengatakan bahwa Injil yang dimaksud Al-Quran itu adalah kitab ibu. Jangankan Al-Quran, sabar. Jangankan Al-Quran. Yesus aja tidak mengenal kitabnya orang Kristen itu. Bang Juma, pertanyaan, ya kan? Tadi Bang Juma bilang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Injil. Nah, sekarang Injil yang benar itu yang mana? Mana isinya Injil yang kalian pelajari dari Al-Quran itu? Mana Injil itu? Oke. Coba bacakan apa Injil Bu Darni, sekali lagi saya katakan, Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa itu bukan diturunkan kepada kami umat Islam, itu diturunkan kepada umatnya Nabi Isa, Bani Israel. Jadi kalau mau minta kepada mereka. Tapi jangankan Anda dikasih, yang ada di tangan Anda itu cuma coretan-coretan orang yang tidak dikenal. Anda harus jujur bahwa dulu itu tidak dikenal siapa penulis buku Lukas, buku Matius, buku Yohanes. Nanti belakangan baru ada kesepakatan, ini tulisan Yohanes, ini tulisan Markus, ini tulisan Paulus dan seterusnya. Bahkan sampai hari ini kitab Ibrani tidak diketahui siapa penulisnya. Sampai hari ini, sampai detik ini. Ya, jadi ketika Anda bertanya, mana Injil itu? Ya, kami tidak bisa menunjukkan karena Injil itu bukan kitab kami. Kami hanya beriman Allah mengutus Nabi Isa diperlengkapi dengan ketetapan-ketetapan hikmat Injil. Apa hikmat Injil itu? Pengajaran Nabi Isa yang cakupannya tentang Taurat.
Itu dia. Makanya Nabi Isa tidak membawa hukum baru. Nabi Isa hanya melanjutkan kemudian meneguhkan kemudian hukum yang Nabi Musa bawa kepada Bani Israel. Makanya hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Dengan demikian Yesus hanya untuk Bani Israel. Berbicara mengenai kehendak Bapa itu hanyalah perjanjian lama, Taurat. Kitab Talang itu kehendak Bapa. Sedangkan perjanjian baru itu kehendak Kristen. Oke, Bang Juma. Itu. Tuh, stop. Ya, silakan. Stop, Bang Juma. Oke, Bang Juma. Nah, Injil itu diturunkan kepada Isa, kan kata Bang Juma. Tanyalah sama Isa, kan gitu. Sementara Allah mengatakan engkau harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Bagaimana caranya beriman? Setahuku Bang Juma, beriman itu percaya. Setelah sudah percaya, kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada umat, dan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita. Mana? Harusnya kalian tahu dong. Injil yang kepada Isa itu, kami tahu. Inilah Injil. Itulah tentang kelahiran, kedatangan Yesus, kedatangan, kematian, penyalipannya, kebangkitannya, dan naik ke surga, dan akan kembali, dan semua tentang mulai dari Kejadian sampai Maliaki dan sampai Wahyu, itu adalah Injil Allah. Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, di situ semua tercangkup semua tentang 10 hukum, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia, Bang Juma. Jadi Bang Juma, kita ini sebenarnya nggak usah kita datang dari agama ini, kita jangan datang dari agama ini, tetapi kita harus datang dari perintah Allah. Apakah agama kita itu sudah menuruti perintah Allah? Contoh, kayak orang Bang Juma, adakah kalian ajarkan 10 hukum? Ada? 10 hukum itu hukum untuk Bani Israel, Bu Darni. Tidak doa Bang Ganteng. Baca Ulangan 33 nomor 4. Aduh, malu-malu ini nih, Masya Allah. Bang Juma yang malu-maluin. Bang Juma, kutanya Bang Juma dulu. Apa landasan perintah Allah? Apa landasan pemerintahan Allah? Kutanya Bang Juma. Apa sih, Bu Darni? Apa landasan pemerintahan Allah kita itu? Apa Bang Juma? 10 hukum dong. Ya jelas 10 hukum. Itu untuk Bani Israel. Enggak, seluruh manusia 10 hukum. Oke, saya bacakan Ulangan Seluruh 33. Ulangan 33 nomor 4. Anda membantah Tuhan memang karena Anda itu anti Tuhan. Bang Juma yang membantah Tuhan. Hukum 10 untuk kita, Bang Juma, dan mana untuk dalilnya? dan semua. Ini saya bacakan dalil dulu. Ini saya bacakan. Saya bacakan dalil dulu ya. Tunggu, ini dalilnya 1 yota. Jangan kau rubah hukum. Paulus mengatakan hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Ya itu dirubah setelah Yesus datang, dirubah kan? Udah sabar Bu Darni, sabar. Giliran saya berbicara kan. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita itu siapa? Itu Jawab. Kata kita di situ itu siapa? Bang Juma, ini Bang Daniel ini pengacara yang datang ke rumahku itu ya? Nggak tahu aku. Nanti ditangkap lagi aku Bang Juma. Kayak mana? Kalian deal dulu, nggak boleh tangkap ya, Bang Juma. Kenapa tangkap? Yang punya tugas itu polisi. Si Daniel datang itu pengacara kalian ke rumahku itu. Datang memberi nasihat atau datang untuk apa nasihati aku? Untuk apa coba? Saya tak mau datang. Kalau dinasihati masa nggak bisa? Nggak ada salahku sama kalian, nggak ada. Kalian yang bersalah sama aku. Ya, yang bilang bersalah siapa, Pak? Tak ada yang salah. Enggak, Bang Juma. Pribadi, ya? Bang Juma, deal dulu ya Bang Juma. Jangan ada main tangkap di ruangan Bang Juma ini ya. Aku bebas bicara ya Bang Juma. Ini karena diskusi gitu ya, nggak usah takut. Nah, makanya kalau berbicara pakai data. Ulangan 33 nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Nih dalil milik jemaat Yakub. Ya, kalau berbicara mengenai jemaah, kahillah itu artinya adalah jemaat yang berasal dari internal orang-orang Yahudi. Berarti hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Yahudi. Yeremia 31 sampai 33. Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Di mana di luar Israel disebutkan di situ? Mazmur 147, di situ di data nomor 19-nya dikatakan apa sampai nomor 20?
Hukum-hukum yang berlaku kepada Yakub, keturunan Yakub, aturan-aturan yang diberikan kepada Bani Israel, tidak Tuhan berikan kepada bangsa lain. Dalil loh, dalil. Jadi Anda ini cuma memaksakan diri Anda sebagai mahasiswa Universitas Indonesia. Anda sibuk kuliah, Anda sibuk belajar, Anda sibuk ke perpustakaan, Anda sibuk kemudian belajar di rumah, Anda sibuk membeli buku dan seterusnya. Anda sibuk. Tapi Anda tidak pernah akan mendapatkan ijazah UI karena Anda tidak terdaftar sebagai mahasiswanya. Anda sibuk sendiri. Anda bukan Bani Yakub, Anda bukan Bani Israel. Sampai Anda munculkan nanti, kami ini adalah Israel rohani. Iya kan? Betul kan? Benar kan? Itu kan yang Anda judulnya nanti. Endingnya apa? Iya Bang Suma, memang kami bukan Bani Israel, tapi kami ini adalah Israel rohani. Pasti itu ujungnya nanti. Karena memang tidak ada jalan Anda bisa mendapatkan ijazah UI, sedangkan mendaftar aja kagak. Yang masuk di Universitas Indonesia itu hanya yang ada hubungan darah dengan Pak Rektor. Semisal keturunan rektor, anaknya, cucunya, dan semua yang menjadi stafnya, yang menjadi dosennya, yang menjadi satpamnya, sampai kepada tukang parkir, itu semua harus ada hubungan nasab dengan Pak Rektor. Kalau Anda masuk dengan darah Bugis dan darah Makassar masuk ke universitas, bukan keturunan dari Pak Rektor, nehi-nehi merica ketumbar jahe, Anda tidak akan pernah bisa. Sampai Anda teriak dimanapun, kami ini Israel, kami ini Tuhan, menyembah Tuhan Israel, kami ini pengikut Yesus. Sampai mulut Anda robek ke kuping. Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Yang menyedihkan itu apa? Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Matius 7 nomor 23. Menyedihkan sekali. Sampai Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Padahal apa endingnya sudah hebat sekali, Bu. Ending dari orang itu sudah pada hebat sekali. Kenapa? Dia mengatakan begini, bukankah aku telah mengusir setan pakai namamu, Yesus? Terus, dan juga melakukan mukjizat pakai namamu. Lalu, bahkan kami bernubuat pakai namamu, Yesus. Saking kami itu percaya sekali samamu. Tapi apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Padahal levelnya kalah Bu Terni. Apakah Bu Terni sudah bisa bermujizat? Tidak. Apakah Bu Terni bisa mengusir setan? Belum tentu. Bisa bernubuat? Belum tentu. Tapi orang yang sudah tinggi kali kekristenannya sampai bisa mengusir setan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi apa? Percuma, diusir Cak Ayu. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi coba? Orang sudah mampu mengusir setan pakai nama Yesus. Orang sudah mampu bermujizat pakai nama Yesus. Tapi toh masih diusir. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Hukum Taurat hanya berlaku bagi Bani Israel. Itu kehendak Bapa. Imani itu usap dada, telan liur, minum air 1 gelas. Oh ternyata hukum-hukum Tuhan itu hanya untuk hak milik kepunyaan Bani Yakub, bukan kepada saya. Begitu benar nih. Nah, aku Bang Juma, dengar. Bang Juma tadi di dalam apa Isa meneguhkan hukum Taurat, kan Bang Juma bilang Isa aja meneguhkan hukum. Udah, Yesus juga 1.1 iota, jangan kau roba. Kan tanya. Betul. Nah, tunggu dulu. Di dalam Yesaya, Abang Juma tahu siapa Yesaya? Yesaya itu adalah Nabi Yesaya ribuan tahun yang silam. Di dalam Yesaya 42 ayat 4 dikatakan, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan pernah bahaya ini kalau Anda bawa Yesaya 42. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Bayangkan, tunggu Bang Juma. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Bukan lain. Bang Juma. Lanjut. Enggak, aku sambil bersemangatnya ini blokir. Tenanglah, udah kekenalnya aku siapa kan. Nah, Yesaya mengatakan, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkurai sampai ia menegakkan hukum di bumi, bukan di Israel Bang Juma, bukan di Bani Israel, tapi di bumi. Mana itu di bumi Bang Juma? Sampai ke Pancur Batu, ke Medan, ke Sibolga, ke Barus, ke Orang Batak.
ke Nias, ke Ya. mana lagi? Seluruh suku Bang Juma. Oke. Nah, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi hukum ini Bang Juma, maaf ya Bang Juma, Ya. kita semua agama Islam, agama Advent, agama KBP, agama Katolik, itu yang buat adalah manusia. Tetapi mari kita telusuri semua agama ini, apakah menurut hukumnya ini landasan pemerintahan Allah kita ini, apakah betul? Kalau sudah betul, itulah kebenaran Bang Juma. Nggak berani aku bilang Advent benar Bang Juma. Tapi lihat, intip, perhatikan apakah sesuai dengan 10 hukum Allah, landasan hukum Allah itu. Kalau sudah sesuai, nah mari kita tinggal menunggu kedatangannya agar kita dijemput. Apa isi-isi 10 hukum itu? Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Sungguh luar biasa hukumnya Bang Juma. Kenapa kita protes? Jangan dong. Hukum itu adalah sempurna katanya. Ada juga ayatnya dikatakan ini. Mazmur udah berkali-kali ku katakan, tapi nggak apa-apalah. Jangan kalian bilang hanya untuk Bani Yakub, Bani Israel. Awalnya memang Bani Israel. Lalu untuk seluruh umat di bumi, makanya harus ditegakkan di muka bumi ini 10 hukum. Udah? Luar biasa. Apa sih mau kita lawan tentang hukum? Bagus kan itu? Disuruh kita agar suci hidup kita. Nah itulah kehendak Bapak. Makanya siapa yang merombak-rombak itu, nyahlah kau Bang Juma Diarni, karena kau merubah-rubah hukumku. Katanya Bang Juma, itu yang dia nyahkan Bang Juma. Ada orang Kristen kan Bang Juma. Tunggu satu lagi Bang Juma. Ada orang Kristen Bang Juma. Dia merombak-rombak hukum. Udah dibilangnya, kuduskanlah hari Sabat. Pergi di hari Senin, pergi di hari Selasa. Menguduskan hari Sabat itu digantinya menjadi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Minggu, dan seterusnya. Hari Jumat kayak kalian kuduskan hari Jumat, kayak yang lain hari Minggu, ada hari ini. Tetapi kan melawan Tuhan itu. Nyahlah kau semua, pembuat kejahatan. Bang Juma. Itu nanti yang dinyahkan Bang Juma. Memang iya, ada orang Kristen. Apalagi kalian Bang Juma sama sekali menukar hari Jumat. Bang Juma, sorry ya Bang Juma. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Baik, Ya. giliran saya Bu ya. Berbicara mengenai Sabat, yang merubahnya itu Anda Bu Darni. Hari Sabat itu hanya untuk Bani Israel, Anda rubah untuk seluruh umat manusia. Anda mengatakan jangan dirubah, Anda yang merubahnya. Saya kasih bukti. Berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa, katakanlah kepada orang Israel. Saya ulang, katakanlah kepada orang Israel, demikianlah akan tentang hari Sabatku. Kamu, hai orang Israel, harus pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, hai orang-orang Israel, secara turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Mu di sini adalah Bani Israel. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia akan dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Bangsa yang mana? Bangsa Israel. Ini diterangkan dalam kitab Keluaran 31, 12 dan seterusnya. Jangan Anda rubah. Ini perjanjian Tuhan kepada Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Ambil air 1 gelas, usap dada, minum. Mudah-mudahan bisa reda. Sekarang kita lihat apa yang Anda gaungkan tadi di dalam Yesaya 42. Siapa dia? Dengarkan. Baik yang Islam, dengarkan baik-baik. Lihat itu hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hambaku. Kalau Anda menyembah hamba Tuhan, itu sudah jelas Anda akan ada di neraka. Kalau Anda mengatakan hamba yang dimaksud di sini Yesus, berarti Anda terbukti menyembah hamba Tuhan. Itu satu. Yang menegakkan hukum-hukum, menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus menegakkan hukum apa kepada bangsa-bangsa? Yesus 33 tahun, bahkan sekedar untuk menyelamatkan satu Yudas, tidak bisa. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis. Yesus gagal untuk menegakkan hukum kepada ke-12 muridnya. Yesus gagal. Satu, menjadi pengkhianat, apalagi mau menegakkan hukum kepada bangsa. Tidak bisa. Nomor 2 dari Yesaya 42, dia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau mendengarkan suaranya di jalan.
bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Di mana Yesus menyatakan hukum? Kapan itu? Yesus hanya mutar-mutar di Galilea saja sampai dia meregang nyawa menurut internal Kristen. Jadi dia tidak bisa duduk di sini. Dia sendiri tidak akan menjadi pudar. Siapa bilang Yesus mati dan tidak akan patah terkulai? Kata siapa? Bukan hanya sekedar patah, mampus dia di atas tiang sampai ia menegakkan hukum di bumi. Alamak, sejak kapan Yesus melakukan itu? Itu hanya mimpi. Segala pula pengharapan pengajarannya. Siapa bilang, siapa yang mengharap pengajaran Yesus? Tak ada. Tak ada. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan yang membentangkan dan menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud menyelamatkan. Dengan memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Di mana Yesus menerangkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru berkehendak yang kuberitahukan kemudian, sebelum hal-hal itu muncul aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta seisinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Nih, keturunan Kedar sekarang meneriakkan nyanyian baru, dan juga keturunan Nebayot meneriakkan nyanyian baru. Desa-desa yang didiami Kedar itu adalah Arab. Kedar ini anak kedua dari Nabi Ismail. Anak pertamanya Nebayot, dan di situ perintahnya kemudian, baiklah nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyian baru ini akan dinyanyikan oleh orang-orang yang hidup di kota-kota dan di desa-desa yang didiami Kedar, dan itu Arab. Sekarang kita bisa buktikan hukum-hukum ditegakkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nyanyian baru kemudian, Allahu Akbar, itu telah dinyanyikan oleh keturunan Nabi Ismail. Itu jelas itu. Mereka kemudian dari bukit batu, dari desa-desa, dari puncak gunung berteriak-teriak, bersorai-sorai memuji Tuhan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberikan pujian kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang, dan yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah untuk baginda Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Karena keturunan Kedarlah yang menyuarakan nyanyian baru, bukan keturunan Yesus. Mana coba dari keturunan Yesus yang berhubungan dengan Kedar? Ada? Nggak ada. Mana kemudian yang disebut dengan keturunan Nebayot? Mana? Nebayot itu anak pertama Nabi Ismail. Kedar anak kedua Nabi Ismail. Perintahnya, baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kota dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru dari puncak gunung. Itu terjadi di Arab. Keturunan Kedar, keturunan Kedar di Arab. Udah Bang Juma, akulah. Jadi hamba yang dimaksud di sini adalah hamba yang menegakkan hukum-hukum. Dan hukum-hukum yang ada di Indonesia ini, itu adalah hukum yang berasal dari keturunan Kedar sampai kepada umat manusia yang ada di bumi. Nah, Yesus mana? Mati dia di atas tiang salib. Bang Juma, memang seluruh bumi akan menegakkan hukum, termasuk Bani Kedar. Bani Kedar yang menegakkan 10 hukum. Apakah sekarang Bani Arab menegakkan 10 hukum, Bang Juma? Ada? Ada? Kalau ya ada, bagus. Bang Juma, gini dong. 10 hukum itu untuk Bani Israel, di bumi ya Bang Ganteng. Ini dikatakan di bumi. Akan ditegakkan, Bang Juma, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Hukum 10 ini nggak bisa ditawar, Bang Juma. Ini landasan pemerintahan Allah. Kalau Bani Arab di mana 10 hukum akan ditegakkan di bumi? Di mana dalilnya? Ini Yesaya 42 ayat 4.
Itu tidak bercerita tentang 10 hukum Taurat. Itu Jadi yang maksud apa? bercerita Cuma tentang hukum-hukum menegakkan Allah. hukum apa? Hukum-hukum apa hukum Tuhan. Allah itu apa? Hukum-hukum Apa hukum Tuhan. Allah itu Bang Juma? Hukum-hukum Tuhan. Di mana Aduh, 10 Bang hukum tertulis di Yesaya 42? Di mana? Di mana? Aduh, Tunjukkan ke Bang saya di Juma. mana? Di mana? Oh, Bang Juma jangan menyesatkan banyak orang, Bang Loh, Juma. ibu yang Kita gini, menyesatkan Bang Juma. hukum Tunggu, Taurat tunggu. itu. Hukum Taurat Ya. itu hanya untuk bangsa Israel. Berarti hukum yang ditegakkan kepada bangsa-bangsa lain di luar daripada hukum itu, bahkan lebih. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup Bang Juma. keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk Oke. ke dalam surga. Berarti Itulah. ada hamba Tuhan yang diutus yang akan mengajarkan lebih baik dari hukum Taurat itu. Karena kenapa? Bang Yesus Juma. sendiri mengatakan, Aduh. sabar, Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, berarti ada hukum yang lebih sempurna dari hukum 10. Makanya Yesus Gak ada mengatakan, yang kasih itu kasih. Yesus mengatakan, ibu, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dia yang akan memberikan, mengajarkan, membimbing kepadamu segala hukum-hukum. Berarti ada ajaran yang lebih sempurna dari Taurat, dari 10 hukum itu. Mana yang lebih bagus? Sedangkan Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih bagus daripada ahli Taurat, Ya. engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Bang Juma, ahli Taurat itu contohnya kayak Bang Juma. Bang Juma udah pintar berbicara dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi Bang Juma tidak mengajarkan 10 hukum itu. Ahli Taurat maksudnya Bang Juma. La haula wala Tunggu dulu, quwata illa. Aku dulu Bang Juma. Nah, sekarang Bani Kedar akan menyanyikan puji-pujian. Bani Kedar yang mana? Memang iya, seluruh bumi akan menyanyikan pujian-pujian itu. Seluruh bumi ini akan tunduk kepada perintah Allah. Makanya dikatakan Bang Juma, Islam. Apa artinya Islam? Berserah diri kepada Allah, ya kan? Apa maksudnya berserah diri? Patuh dong kita kepada perintahnya. Udah itu aja, kita nggak usah dulu bawa nama dominan. Tuhan itu Bang Juma tidak menginginkan Bang Juma atau aku masuk neraka. Semua kita manusia di bumi ini, dia menginginkan kita masuk surga. Makanya kita harus mengajarkan, mengumandangkan 10 hukum ini Bang Juma. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu manusia. Itulah 10 hukum maksudnya Bang Juma. Ya udah, kalau sudah kita lakukan itu Bang Juma, itulah kebenaran. Itulah nanti yang akan disambutnya masuk ke kerajaan surga. Bang Juma, bagaimana mungkin aku diselamatkan kalau aku melanggar hukum Bang Juma? Hukum Aku yang mana? katakan 10 hukum ini landasan 10 kehidupan hukum kita. itu untuk Bani Israel. La haula Terserah lah, wala Bang quwata illa billah. Terserah. Ya, Itu terserah hukum lah. untuk Bani Israel, Bu. Kalau 10 hukum Awal. itu di Al-Quran itu lengkap. Contoh misalnya, hukum pertama, jangan ada ilah lain. Al-Quran menerangkan dengan sangat jelas kepada kami, huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallah amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Itu di dalam Al-Quran. Tidak boleh menyembah selain daripada Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Apalagi jangan menyembah berhala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 22 jelas terang dikatakan oleh Allah di sana, allazi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas sama', dan seterusnya dan seterusnya. Gak boleh menyembah selain daripada Allah, gak boleh. Lalu kemudian apalagi hukum ketiga, jangan menyekutukan Allah, jangan ada ilah lain. Jelas dikatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 116. Lalu apalagi, kuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu untuk Bani Israel. Sudah kubacakan tadi kepada anda Keluaran 31. Maka hukum yang berlaku kepada seluruh manusia, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Itu hukum untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Sabat itu hanya untuk untuk Bani Israel. Bang Juma, tunggu. Hey. Stop. Hormati kedua orang Tadi, tuamu. tunggu. Iya, Al-Quran tunggu dulu. surah Bang Juma, Al-Isra ayat 23. Tadi, Bang Juma, tunggu dulu Bang Juma. Tadi hukum pertama, kedua, ketiga, keempat, Abang Juma iakan. Setelah hukum keempat untuk Bani Israel. Apa aja Bang Juma ini? Keluaran 31 nomor 12, 13, 14. Kuduskan hari Sabat itu untuk Bani Israel. Tadi sudah kubacakan padahal, Terus, ya Allah ya Bang Karim. Juma, terus Markus 2 ayat 27 itu hari Sabat diadakan untuk manusia. Bang Juma dengan aku manusia atau hewan? Itu manusia yang dimaksud. Bani Israel itu Apa? bukan kucing. Bani Israel itu manusia. Manusia, semua Aduh. manusia loh Bang Juma. Tidak Semua ada untuk kita. semua manusia. Jangan anda rubah Kita firman loh. Tuhan. Dengarkan. Abang Juma Berfirman. yang merubah.
Bang Juma yang merubah. dengarkan. Keluaran 31, dengarkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel. Kepada siapa diperintahkan Nabi Musa? Kepada siapa? Awalnya Bani Israel, Ya. awalnya. Ya. Enggak ada yang salah. Jangan ketawa, benar itu Bang Juma. Benar. Loh. Iya Ini Tuhan sudah mengatakan hukum ini adalah hukum perjanjian kekal untuk Bani Israel. Kok awalnya? Ya mengatakan awalnya siapa? Anda kan? Maksudnya Bang Juma, kebenaran itu kan datangnya awalnya di Bani Israel. Baru Iya, datang terus- Yesus mengatakan ke terus- ujung bumi, juga orang Yunani. Yesus baru mengatakan ke kepada- ujung bumi itu karena Bani Israel sudah berpencar ke ujung bumi. Baca Yehezkiel 4 nomor 15. Baca kemudian Yeremia 23 nomor 3, nomor 2 nomor 3. Itu artinya bahwa orang Israel memang sudah berpencar ke seluruh bumi. Maka Yesus meminta muridnya untuk pergi ke bangsa di mana Bani Israel itu tinggal. Coba Anda baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Iya, Yesus berpesan Bang Juma. kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa muridku dari umat Israel. Jadi kalau umat Israel yang ada di Toraja, ada di Papua, ada di Medan Ya. sana, maka murid Dimana Yesus harus saja. ke sana mencari Bani Israel, bukan mencari Bani Karo, Bani Rata, bukan. Enggak, salah Bang Juma, salah. Loh. Itu semua. Emangnya Tuhan itu hanya punya orang Bani Israel?